Puji Tuhan, kalau kemarin kita sudah membahas dari Wahyu pasalnya yang ke-6 tentang meterai yang dibukakan. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku boleh buka dari kitab Wahyu. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Wahyu ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada rasulnya yang sangat dia kasihi, yaitu Yohanes. Tentunya bukan Yohanes Pembaptis ya, jangan sampai salah, tetapi ini salah satu dari rasul. Jadi sebelum kita baca ayat ini, saya rindu untuk memberitahukan sedikit tentang Wahyu ini. Ya, Wahyu dari pasal 1 sampai pasal 6 itu urutannya itu enggak berurutan gitu loh. Enggak berurutan dari Wahyu pasal 1 sampai 6. Saudaraku bisa mengerti waktu itu Yohanes ketika dia dibuang ke Pulau Patmos dengan antara hidup dan mati. Artinya dikatakan hidup yang enggak hidup, dikatakan mati yang enggak mati. Dan pada waktu itu dia sudah sangat menderita sekali, dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan dia dimasukkan ke dalam minyak panas, ya, minyak goreng yang sangat panas, dimasukkan ke sana dan matanya dicungkil dua-duanya. Jadi dia itu dibuang ke Pulau Patmos, tetapi ada salah satu dari pengikutnya dia yang ikut bersama-sama dengan dia. Saudaraku bisa bayangkan orang yang hampir mati bicara itu pasti ngawur. Coba aja perhatikan orang yang mungkin orang tua kita ketika dia sudah sekarat hampir mati, ketika dia menyampaikan pesan-pesan kepada anak-anaknya, keturunannya, pasti ngomongnya itu pun agak-agak ngawur sedikit. Kadang nanti dia bicara soal warisan, sebentar lagi dia bicara soal anaknya, sebentar lagi dia bicara kehidupan yang masa lalu, kan gitu. Nah, jadi Yohanes ini pun seperti itu. Di dalam penglihatan yang dia lihat, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia tentang wahyu. Itu sebabnya Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-6 itu agak berantakan. Jadi kitab Wahyu itu ditulis tidak sesuai dengan kronologinya. Ya, tentunya saudaraku sudah tahu apa itu arti kronologi. Wahyu pasal 4 dan pasal 5 itu tentang peristiwa yang terjadi sebelum Wahyu 2 dan 3. Ya. Wahyu pasal 4 dan 5 itu tentang peristiwa yang terjadi sebelum Wahyu 2 dan 3. Wahyu 4 dan 5 itu bicara tentang saat menjelang atau setelah kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga, setelah dia selesai mengerjakan misinya di dunia ini. Sedangkan Wahyu 2 dan 3 itu bicara tentang doktrin atau ajaran, ya, bicara soal doktrin atau ajaran mulai dari gereja apostolik, ya, mulai dari gereja apostolik hingga ke akhir zaman, yaitu sekarang ini dan hari yang akan datang. Jadi tentang akhir zaman. Jadi Wahyu 6 itu bicara tentang periode yang sama dengan Wahyu yang kedua dan 3. Jadi kan berantakan susunannya toh. Hanya dari perspektif yang berbeda. Perspektifnya yang berbeda. Wahyu merupakan kejadian yang terjadi di bagian akhir meterai ke-6. Sebelum, ya, meterai yang ke-6, sebelum Wahyu 14, sebelum ayat 14 dari pasal 6. Jadi
Ketika Rasul Yohanes itu melihat, dia tinggal mengucapkan saja. Siapa yang menulis? Kan matanya dia kan sudah dicungkil, nggak bisa lagi melihat. Jadi yang melihat itu adalah salah satu dari pengikutnya yang ikut dengan dia tadi itu ke Pulau Patmos. Ketika dia melihat penglihatan itu, lalu dia ucapkan, ditulis sama pengikutnya ini tadi. Dia lihat lagi, dia tulis. Hah? Dia kan buta. Iya, karena dia buta, jadi dia nggak bisa menulis karena matanya sudah dicungkil. Penglihatan siapa yang melihat? Dia melihat di alam supranatural. Jadi kalau kita melihat di alam supranatural, bukan dengan mata jasmani, tapi dengan mata rohani. Artinya gini, ketika kita melihat di alam supranatural itu, sepertinya ada satu film diputar di layar lebar gitu. Jadi penglihatan di alam roh namanya, ya, supranatural di alam roh. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai dengan 17, ya. Wahyu pasal 6 ayat 14 sampai 17 itu merupakan peristiwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus. Ya, peristiwa saat kedatangan Tuhan Yesus. Nantinya, yaitu yang kedua kali. Amin. Ngantuk, tidur. Kalau mau tidur, cuci muka. Kalau memang mau duduk mendengar firman Tuhan. Ya, jadi merupakan peristiwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yang merupakan klimaks dari semua yang ada dalam dunia ini. Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itulah klimaksnya dari semua kejadian yang terjadi ini. Itu klimaksnya. Jadi dia tidak bisa naik ke surga lalu nggak datang lagi, nggak bisa. Dia lahir, dia harus mati, dia harus bangkit, dia harus naik, dan terakhir dia harus datang kembali untuk menjemput saya dan saudara. Jadi pasal 7 ini yang sebentar akan kita dengar, yang sebentar akan kita baca, ya. Pasal 7 ini merupakan kelanjutan dari Wahyu 6 ayat 13. Berantakan toh? Itu dia. Jadi pasal 7 ini kelanjutan dari Wahyu pasal 6 ayat 13 yang kemarin sudah kita dengar. Soal bintang-bintang, soal banyak kejadian-kejadian di langit. Itu. Sebelum kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi sebelum nanti Yesus datang kedua kalinya, di awan-awan untuk menjemput kita, terjadi dulu segala hal-hal mujizat-mujizat di langit. Barulah dia datang. Mari kita baca Wahyu pasal 7 ayatnya yang pertama. Yang kuat, Lita. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Iya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di barat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan sampai di situ saja. Bukan di barat tapi di darat. Oh, di darat. Iya. Jadi kalau kita mau lihat dalam ayat 1 ini, ya, ini penglihatan Rasul Yohanes yang sebenarnya kan bumi ini kalau kita pelajari bulat. Tetapi di dalam penglihatan daripada Rasul Yohanes, bumi itu sebetulnya adalah datar dia. Di dalam penglihatan Yohanes. Lalu apa yang terjadi di sana? Daripada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan. Perhatikan dengan baik. Menahan keempat angin bumi. Menahan. Perhatikan kata menahan di situ. Dan perhatikan juga nanti keempat penjuru bumi ini. Dan perhatikan menahan keempat angin. Supaya apa? Supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ini artinya apa? 4 penjuru artinya adalah dari seluruh permukaan bumi, atau dari mana-mana. Itu 4 penjuru. Ya, dari seluruh bumi. 4 angin bumi ini apa? Ini adalah lambang dari peperangan, kekacauan, penderitaan, malapetaka, kondisi yang porak-poranda. Tetapi
Tetapi pada saat itu malaikat menahan dulu supaya ini tidak terjadi. Ya, saya ulang. 4 penjuru artinya adalah dari seluruh permukaan bumi ini. Dari seluruh permukaan bumi ini, 4 angin bumi itu apa? Ini melambangkan daripada, tahu ya kalau angin puting beliung kan jadi masalah enggak? Kalau angin puting beliung, ya, angin timur barat, aduh nggak tahu bagaimana lah. Kalau angin puting beliung ini sudah datang, ya, melambangkan daripada peperangan, kekacauan, penderitaan, malapetaka, kondisi yang sangat porak-poranda. Mari kita lihat dalam Yeremia pasal 49. Yeremia 49 ayatnya 36 dan 37. Hari ini kita banyak membaca ayatnya supaya sampai selesai ya. Atau kita bikin 2 sesi ini kan sampai selesai. 2 sesi orang kerja. Siapa yang kerja? Kami doa di kios. Oh, nggak apa-apa, nanti dilanjutkan. Oke, sudah. Yeremia 49 ayat 36 sampai 37. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, Iya. dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. Iya. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeremia pada waktu itu dilihat kembali oleh Rasul Yohanes. Ya, dilihat kembali oleh Rasul Yohanes. Ini kejadian yang akan terjadi sebelum nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita yang percaya kepada Dia. Jadi dalam penglihatan itu Rasul Yohanes melihat bagaimana Tuhan menyuruh malaikatnya menahan malapetaka itu. Ditahan dulu, ya. Ditahan malapetaka itu, ditahan kekacauan itu, ditahan peperangan besar itu, ditahannya dulu perang Harmagedon itu yang akan mengenai seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali. Semua negara mengalaminya, semua bangsa mengalaminya tanpa terkecuali. Jadi bisa kita bayangkan betapa parahnya nanti keadaan dunia ini jika Tuhan sudah menyuruh malaikatnya melepaskan keempat angin dari 4 penjuru bumi. Kalau itu sudah dilepaskan, saudaraku, bisa saudaraku bayangkan seperti apa kesusahan yang akan terjadi. Jadi saat sekarang ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Dia masih menyuruh malaikat, tahan dulu malapetaka itu. Tahan dulu penderitaan itu. Tahan dulu peperangan yang besar itu. Tahan dulu kehancuran itu. Tuhan Yesus masih memberi kesempatan bagi kita semua, bagi penduduk bumi ini untuk bertobat. Tuhan masih menahan murkanya. Kita lihat ayat 2 dan ayat 3. Wahyu tadi, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Nah, malaikat lain artinya adalah ada malaikat yang lain. Ada malaikat yang lain datang, ya. Malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Nah, kalau orang bilang dari tempat matahari terbit, secara harfiah bisa dianggap dari sebelah timur, karena matahari terbitnya dari sebelah timur. Nah, tetapi Alkitab bilang apa? Kalau pengertian Alkitab bukan dari timur, maksudnya ini dari tempat matahari terbit. Artinya dari mana? Alkitab berkata bahwa dari Yesus itu sendiri, si pemilik matahari itu. Kita lihat Lukas pasal 1, ya. Kita melihat di dalam Lukas pasal 1
Maaf, bukan Lukas. Yehezkiel 43. Kita lihat di dalam Yehezkiel 43. Yehezkiel 43 ayatnya yang ke-2. Yehezkiel 43 ayatnya yang ke-2. Dia bilang apa? 43 ayat yang kedua. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Kita perhatikan kemuliaannya. Nah, jadi malaikat ini datang dari sebelah timur, dari Allah itu sendiri dengan sinar kemuliaannya. Nah, jadi malaikat itu juga membawa meterai Allah. Membawa meterai Allah atau yang namanya disebut stempel yang kita kenal sekarang, atau cap, ya. Meterai boleh disamakan dengan stempel atau cap. Ini fungsi meterai, fungsi daripada stempel atau cap itu adalah untuk mengesahkan, memeteraikan, sah, dimeteraikan, dicap, distempel. Siapa yang mau distempel oleh malaikat ini? Siapa yang mau dimeteraikannya? Hamba-hamba Allah sebagai tanda pengesahan perjanjian antara Allah dengan hamba-hamba Allah. Yang mau distempel apanya? Apakah jidat ini? Bukan jidat ini yang distempel, tapi pikiran. Pikirannya diikat oleh kuasa Roh Kudus bersama dengan Allah. Mereka sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu maksudnya, ya. Jadi dimeteraikan, hamba-hamba Allah yang mati syahid itu sudah dimeteraikan oleh Allah sendiri. Ya, disahkan. Menyatu dalam pikiran, menyatu dalam roh, menyatu dalam jiwa. Itu yang dimaksud. Ayat 4-8. Ini dia hamba-hamba Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan yang setia kepada Dia. Siapa itu hamba-hamba Tuhan ini? Saya mau berkata sekali lagi, yang disebut hamba Tuhan itu bukan pendeta, pendeta muda, tapi setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah hamba, dan tuannya siapa? Yesus sendiri. Baca ayat 4-8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Iya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyir 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulun 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Nah, saudaraku, ada orang yang dalam organisasi yang lain, mereka menyebut dirinya orang Kristen, tetapi dia bukan organisasi pengikut Kristus. Sehingga dia berkata begini, untuk apa kita percaya kepada Kristus? Sementara yang akan masuk ke sorga itu nanti hanya 144.000 orang saja dari penduduk dunia. Bayangkan 144.000, berarti kita ini tidak akan ikut, mereka katakan. Saudaraku, ini pengertian yang salah. Ya, jumlah yang akan dimeteraikan adalah 144.000 dari semua suku keturunan Israel, semua keturunan Israel. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita yang oleh pemberitaan firman Allah melalui tadinya Rasul Paulus datang ke negara-negara Asia, sampailah firman Allah itu kepada kita, dan kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, maka kita disebut Israel rohani. Jadi angka 12 itu,
ya, masing-masing suku 12.000 tadi. Jadi angka 12 itu sudah mencakup seluruh bangsa Israel tanpa terkecuali. Berarti saya dan saudara juga ikut di sana, ya, termasuk Israel rohani itu tadi. Supaya meyakinkan kita, mari kita lihat Roma 9 ayat 6 sampai 8. Supaya tidak salah mengerti, saudaraku. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, Ya. sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunannya. Iya, Roma 9 ayat 6 sampai 8 itu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Iya. Jadi yang dimaksud dengan keturunan yang benar adalah melalui pelayanannya si Rasul Paulus yang sampai ke negara-negara Asia dan sampailah ke kita. Lalu kita percaya kepada Kristus lewat pelayanan itu. Itu sebabnya di dalam Yohanes dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita ini adalah Israel rohani. Jadi saya ulang. Jadi masing-masing suku 12.000 tadi itu. Jadi angka 12 itu sudah mencakup seluruh bangsa Israel. Termasuk juga Israel rohani. Jadi istilah umat Israel setelah kematian Tuhan Yesus sudah berarti Israel secara rohani. Jadi 12 suku di situ melambangkan tidak ada umat Tuhan yang tidak terangkat ketika dia percaya kepada Kristus. Maka dari itu mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Ayat 9 sampai 10 kita lihat lagi, ini membuktikan bahwa bukan hanya 144.000 saja, tetapi berapa banyak, mari kita lihat. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya Ya. suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Haleluya. Ini membuktikan bahwa bukan hanya 144.000, karena setiap suku semua antara saya dan saudara sudah mencakup di dalamnya, dan dikatakan jumlahnya yang tidak bisa dihitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan bahasa, mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau kulit hitam, mau kulit putih, pokoknya dari semua suku ada di sana. Tentunya orang yang percaya. Maka dari itu saudaraku, mari kita harus percaya dengan sungguh. Bukan hanya sekedar, kau percaya enggak? Saya percaya. Tapi sampai sebatas itu aja percayanya. Tidak melakukan sesuatu, enggak melakukan apa-apa untuk Tuhan selama hidupnya. Ya, arti kata percaya, melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, tadi di sana dikatakan mereka memakai jubah putih, memegang daun-daun palem. Artinya adalah apa? Mereka itu melambangkan daripada sukacita dan kemenangan. Daun-daun palem itu ya. Sukacita daun-daun palem. Jubah putih itu adalah kemenangan. Yohanes 12 ayat 13. Yohanes 12 ayat 13, baca cepat-cepat. Biar selesai. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Iya. Jadi apa yang terjadi dulu ketika peristiwa Tuhan Yesus masih di bumi ini, mereka menyambutnya dengan sukacita, dengan daun-daun palem. Nah begitu juga nanti sesudah dia datang kembali kedua kalinya, orang-orang yang sudah dikenakan pakaian putih, ya, dan pakaian putih melambangkan daripada kemenangan, memegang daun-daun palem. Artinya adalah sukacita, menyambut, bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin.
Maka dari itu berjuang melalui jalan yang sempit itu. Sebab di sana tidak ada lagi tangisan, tidak ada penderitaan. Tadi itu kan kalau malaikat itu sudah disuruh Tuhan, lepaskan. Dia melepaskan keempat angin bumi, udah malapetaka akan terjadi, menimpa. Bayangkan peperangan besar terjadi, melanda seluruh bumi. Bagaimanalah kacaunya dunia ini. Mari kita lihat ayat 13-17 baca. Wahyu itu. Dan seorang dari antara tua-tua berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dan mata. Dari mata mereka. Oh, dari mata mereka. Haleluya. Nah, jadi ayat 13-17 ini tadi dikatakan siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Siapa mereka yang menyanyi-nyanyi itu? Lalu dikatakan mereka yang keluar dari kesusahan besar. Ya. Mereka yang keluar dari kesusahan besar artinya adalah mereka keluar sebagai pemenang. Berhasil di dalam menghadapi kesusahan yang akan datang. Ketika sudah dilepaskan 4 mata angin bumi itu tadi, ketika sudah diizinkan semua terjadi, adanya peperangan besar, adanya penderitaan besar, semuanya begitu sulit untuk dihadapi. Tetapi ketika bisa menang, keluar sebagai pemenang, ya, mampu bertahan hidupnya walaupun terpelihara. Maksudnya gini, terpelihara hidupnya walaupun hanya mungkin dalam 1 hari 1 kali makan, tapi tetap terpelihara oleh Tuhan. Tidak bersungguh-sungguh, tidak meninggalkan Kristus. Tetap setia di dalam doa, di dalam ibadah, di dalam pelayanan, di dalam puasanya. Mereka itulah yang keluar sebagai pemenang. Matius 24 ayat 21. Cepat-cepat dibaca. Matius 24 ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Iya, Yeremia 37. Jadi Matius 24 ini tadi berkata akan terjadi siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Itu nanti ketika mata angin, 4 mata angin itu tadi dibuka, diizinkan terjadi oleh Tuhan Yesus. Jadi kita masuk di sana, mampu bertahan, kitalah yang sebagai pemenang. Yeremia 37. Hai, alangkah hebatnya hari itu. Iya. Tidak ada taranya. Iya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Iya. Itulah kesusahan yang terjadi bagi kehidupan kita. Tetapi kita akan dilindungi, diselamatkan dari semuanya itu. Maka dari itu tetap bertahan mulai dari sekarang ini. Sekalipun kelak sudah terjadi Great Tribulation, kesusahan masa 3,5 tahun itu, tetaplah bertahan di dalam penderitaan itu. Mencuci jubahnya artinya apa? Mereka telah meninggalkan semua dosa mereka. Jadi mari kita tinggalkan semua dosa tanpa terkecuali. Ya. Sebagai bukti kita ada di dalam gereja, Kristus harus ada di dalam kita. Mencuci jubahnya, meninggalkan semua dosa. Tidak ada lagi yang dikenakan dosa itu. Tidak lagi mereka itu diperbudak oleh dosa. Ya, telah keluar sebagai pemenang. Mereka tidak lagi menjadi hamba dosa.
tidak lagi menjadi pendosa. Berdosa ya, semua manusia sudah berdosa, tapi jangan menjadi pendosa. Kalau menjadi pendosa artinya adalah diperbudak oleh dosa dan hidup di dalam dosa, terus dosa yang dia kerjakan, itu pendosa. Tapi kalau berdosa, kita menyadari kita berdosa, kita datang minta ampun kepada Tuhan dan berjuang untuk meninggalkan dosa itu dan keluar sebagai pemenang, mencuci jubahnya, meninggalkan dosa. Jadi kita yang sudah meninggalkan dosa, berjuang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan, maka kita hidup, biarlah kita hidup untuk memuliakan Allah. Ayat terakhir 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita di dalam takut akan Allah. Haleluya. Jadi yang dimaksud tadi jubah ini adalah segala kelakuan, sifat, tabiat, karakter, semuanya itu disucikan di dalam darah anak domba Allah. Tinggalkan semua dosa, hidup dalam kekudusan. Nah, para orang-orang yang disebut hamba-hamba Tuhan yang sudah dimeteraikan ini tadi, yang memakai jubah putih ini tadi, melayani siang malam. Melayani siang malam artinya adalah ada hubungan yang istimewa, ada hubungan yang erat antara Allah dengan mereka. Ada hubungan yang dekat. Nah, jadi selagi kita di bumi ini, mari latihan untuk hubungan yang dekat dengan Allah. Sebab nanti ketika kita sudah di sorga pun akan semakin erat lagi, melekat, intim dengan Tuhan. Amin. Intim dengan Tuhan. Biar kita intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jangan melekat dengan kesenangan dunia ini, jangan melekat dengan harta kekayaan dunia ini, jangan melekat dengan keindahan dunia ini. Ya, jangan melekat dengan apapun di dalam dunia ini. Tapi biar kita melekat dengan Kristus. Ya, melekat berarti menyatu. Amin. Amin. Melekat berarti menyatu. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Biar kita melekat di bawah, melekat kepada Dia. Biar kita mengalami hubungan yang intim, mengalami kedekatan dengan Allah. Haleluya. Bawa daku melekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu, Tuhan. Bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biar kita melekat dengan Tuhan, biar kita memiliki hubungan yang intim, menyatu dengan Dia. Mari kembali katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Bawa daku melekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak. Oh, bawa
Tuhan, ku tak ingin